Oke guys, welcome back to my channel. Oke, jadi pada video kali ini aku mau bercerita tentang buku ini di bab 4 lebih tepatnya. Jadi bab 4 itu berjudul Menciptakan Rasa Mendesak dan Terpojok. By the way, ini buku 33 strategi perang yang ditulis oleh Robert Greene. Oke, langsung aja. Di bab 4 ada salah satu cerita yang sangat menarik perhatian saya. Oke, saya ceritakan aja. Nah, pada tahun 1845 ada seorang pemuda yang bernama Dostoyevsky. Dostoyevsky adalah seorang penulis yang cukup terkenal di kotanya, di kota Petersburg. Ya, di kota Petersburg, gimana bacanya ini. Kemudian dia menulis novel pertamanya yang berjudul Poor Folk. Nah, dia terkenal, dia mempunyai nama. Pada akhirnya dia mulai bosan dan mulai hampa dengan dirinya sendiri. Kemudian dia terhanyut pada salah satu kelompok ke semacam kelompok yang sayap kiri, menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pemikiran kaum sosialis dan radikal. Oke, 3 tahun kemudian pada tahun 1848 pecahlah revolusi di penjuru Eropa. Terinspirasi oleh revolusi yang ada di Eropa, kelompok-kelompok yang ada di Rusia ini juga terinspirasi oleh apa yang dilakukan di Eropa sana. Kemudian kelompok-kelompok kecil ini membuat semacam ruang diskusi. Dia membuat kayak semacam ruang diskusi, ngobrol-ngobrol dan merencanakan revolusi pada negaranya sendiri, Rusia waktu itu. Oke. Akan tetapi agen-agen Tsar Nicholas I itu sudah menyebar dan akhirnya pembahasan radikal tentang revolusi ini pun akhirnya dimata-matai dan akhirnya diketahui oleh Tsar Nicholas I. Dan ternyata pembahasan ini pun cukup liar dan wow, sangat begitulah, seperti mau ada pemberontakan. Wah, serem. Oke. Dostoyevsky sangat bersemangat untuk membebaskan para pekerja paksa dan pada tanggal 23 April 1849 ia ditahan bersama dengan 23 anggota lainnya dari kelompok Petrashevsky. Setelah 8 bulan mendekam di penjara, para tahanan dibangunkan pada suatu pagi yang dingin dan diberitahu bahwa pada akhirnya mereka akan mendengar hukuman mereka pada hari itu. Pembuangan selama beberapa bulan adalah hukuman yang biasa atas kejahatan mereka. Tidak lama lagi juga penderitaan mereka akan berakhir. Demikian pikir mereka. Mereka dijejelkan ke dalam kereta dan dibawa melalui jalanan licin karena St. Petersburg. Begitu turun dari kereta-kereta tersebut di Semyonovsky Square, mereka disambut oleh seorang imam. Di belakang sang imam mereka melihat barisan prajurit dan di belakang barisan prajurit tersebut ribuan penonton. Ada imam, di belakang imam itu ada prajurit dan kemudian di belakang prajurit ada ribuan penonton. Oke, saya lanjut.
Mereka digiring menuju sebuah arena eksekusi yang tertutup dengan kain hitam di tengah-tengah alun-alun tersebut. Di bagian depan terdapat 3 tiang dan di sebelahnya terdapat sederet gerobak berisi peti mati. Dostoyevsky itu yang tadi yang merasa hidupnya hampa dan akhirnya terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran radikal. Dostoyevsky tidak menyangka apa yang dilihatnya. Tidak mungkin mereka akan menghukum mati kita. Demikian ia berbisik kepada sesama tahanan. Mereka digiring menuju tempat tersebut dalam 2 barisan. Hari itu luar biasa dingin dan para tahanan mengenakan pakaian tipis yang mereka kenakan ketika mereka ditahan pada bulan April sebelumnya. Jadi bulan April itu belum dingin, kemudian pada akhirnya memasuki bulan-bulan dingin salju, akhirnya mereka dengan pakaian yang sama, mereka kedinginan di musim salju. Oke, lanjut. Lalu terdengarlah suara genderang. Seorang petugas tampil membacakan hukuman mereka. Seluruh terdakwa bersalah dengan tuduhan berniat menimbulkan kekacauan nasional dan oleh karenanya dihukum mati di hadapan pasukan penembak. Para tahanan pun tertegun. Wah, serem banget mesti. Mereka berdebar-debar jantungnya. Oke. Sementara sang petugas membacakan tuduhan dan hukuman secara individual, Dostoyevsky menemukan dirinya memandangi puncak keemasan sebuah gereja. Di dekat sana tertimpa sinar matahari. Kilau sinar matahari menghilang ketika sebuah awan lewat di atas mereka. Dan terpikirlah oleh Dostoyevsky bahwa ia akan segera memasuki kegelapan dengan sama cepatnya dan selamanya. Dia berpikir bahwasanya sebentar lagi Dostoyevsky itu bakal meninggoy, ya selamanya gitu. Tiba-tiba timbul pula suatu Tiba-tiba timbul pula suatu pemikiran lain. Seandainya aku tidak mati, seandainya aku tidak dihukum mati, kehidupanku tiba-tiba akan menjadi tidak pernah berakhir tampaknya. Kekal selamanya, setiap menitnya dalam 1 abad. Aku akan memperhitungkan setiap detik yang berlalu. Aku tidak akan lagi menyia-nyiakan sedetik pun dalam kehidupanku. Oke. Jadi si Dostoyevsky ini sadar ya waktu itu bahwasanya sebentar lagi bakal dieksekusi, bakal dijatuhi hukuman yang meninggoy gitu ya. Dan dia pun mengatakan bahwasanya jika aku tidak mati, jika aku diberikan kesempatan buat hidup lebih lama lagi, aku bakal memanfaatkan waktu yang telah diberikan. Dia akan benar-benar memanfaatkan dan dia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dia tidak mau menyia-nyiakan hidup yang telah ia jalani. Itulah simpelnya. Oke, lanjut. Para tahanan diberikan kemeja penutup kepala. Sang imam tampil untuk membacakan ritual terakhir dan mendengar pengakuan dosa mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. 3 tahanan pertama yang akan ditembak diikat pada ketiga tiang tersebut dan wajah mereka ditutup dengan penutup kepala mereka. Jadi ada 3 tiang. Di 3 tiang itu udah ada seorang tahanan yang udah diikat ke situ, kemudian kepalanya ditutupi oleh semacam kain gitu. Dostoyevsky berdiri di depan. Dalam kelompok berikutnya, para prajurit mengangkat senapan mereka, membidik, dan tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda ke alun-alun tersebut. Seorang pria turun membawa sebuah amplop. Pada detik terakhir, sang Tsar mengubah hukuman mati mereka. Oke, jadi pada detik-detik akhir ketika si prajurit itu udah membidik senapannya, tiba-tiba ada sebuah kereta kuda maksudnya ya, yang datang kemudian membawa surat bahwasanya mereka itu yang mau dieksekusi itu gak usah dieksekusi, kita ganti dengan hukuman yang lain gitu. Lanjut.
Belakangan pagi itu, hukuman baru Dostoyevsky diberitahukan. 4 tahun bekerja di Siberia, disusul dengan wajib militer. Sama sekali tidak terpengaruh, Dostoyevsky menulis surat kepada saudaranya pada hari itu juga. Ketika aku menoleh ke belakang dan merenungkan segala waktu yang kusia-siakan dalam kekeliruan dan pengangguran, maka hatiku berdarah. Kehidupan benar-benar adalah karunia. Setiap menit kehidupan mungkin menjadi kebahagiaan selamanya. Seandainya saja anak-anak mengetahuinya, sekarang kehidupanku telah berubah. Sekarang aku dilahirkan kembali. Oke, jadi dia merasa mungkin beruntung ya, betapa setelah mengetahui bahwasanya tidak jadi mati, akhirnya dia menuliskan sebuah surat kepada saudaranya bahwasanya dia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang telah diberi dan dia tidak mau menjadi pengangguran dan kekeliruan gitulah. Dia menyatakan bahwasanya kehidupan benar-benar sebuah anugerah. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, belenggu seberat 4,5 kg dipasang pada lengan dan kaki Dostoyevsky. Oke, jadi di lengan sama kakinya itu dikasih pemberat seberat 4,5 kg. 4,5 kg. Wow, berat nggak? Ya, berat. Dan ia pun diberangkatkan ke Siberia. Jadi Siberia itu semacam dataran es di Rusia sana yang sangat-sangat dingin, yang sangat ekstrim dinginnya di sana. Di sana ya tempat menderita lah mungkin lah. Selama 4 tahun berikutnya, ia menanggung kondisi penjara terparah. Selama 4 tahun berikutnya, ia menanggung kondisi penjara yang terparah. Karena tidak diizinkan menulis, ia menulis novel dalam benaknya, menghafalkannya. Jadi dia itu waktu dihukum, dia itu nggak boleh nulis. Dia kan seorang penulis dulunya, dia pengen menulis sesuatu, tapi dia itu nggak diperbolehkan menulis karena emang dalam masa-masa hukuman gitu. Mana ya? Dan kemudian ya dia nggak boleh nulis, akhirnya dia menulis dalam benaknya. Dia berpikir dan menghafalkan apa yang telah dia tulis dalam otaknya. Pada akhirnya, pada tahun 1857, ketika masih menjalani wajib militer sebagai bagian dari hukumannya, ia diizinkan untuk memulai menerbitkan karyanya. Kalau sebelumnya ia cenderung menyiksa diri ketika menulis 1 halaman saja, menghabiskan setengah hari melamun, sekarang ia terus menulis. Jadi dulu ketika dia belum mendapatkan hukuman yang begitu berat seperti ini, dia itu cenderung bermalas-malasan ketika menulis. Dia nggak terlalu bekerja keras, dia banyak menyia-nyiakan waktu dan dia lebih banyak santai-santai gitu. Kemudian setelah dia dihukum, dilarang menulis, kemudian akhirnya dia diperbolehkan menulis lagi. Dia benar-benar terus menulis, mati-matian menulis. Oke, lanjut. Teman-teman sering melihatnya berjalan di Petersburg mengumumkan bagian-bagian dialognya kepada dirinya sendiri, membayangkan lakon-lakon serta alur ceritanya. Moto barunya adalah berusaha melaksanakan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Berusaha melaksanakan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagian orang mengasihani Dostoyevsky karena sempat dipenjara. Hal itu menjadikannya marah. Ia justru bersyukur atas pengalaman tersebut dan ia merasakan kepahitan. Seandainya bukan karena hari di bulan Desember pada tahun 1849 tersebut, demikian ia merasa, ia pasti sudah menyia-nyiakan hidupnya. Jadi dia itu merasa bahwasanya teman-temannya itu menganggap bahwa hidup Dostoyevsky itu sangat menyedihkan dan ya begitulah. Tapi Dostoyevsky itu membantah dan marah ketika ada seseorang yang mengatakan bahwasanya hidupnya menderita. Dia
mau mengatakan bahwasanya justru setelah saya dipenjara dan disiksa seperti ini, saya menemukan makna hidup yang lebih baik gitu. Hingga ajalnya pada tahun 1881 ia menulis dengan sangat cepat, menerbitkan novel demi novel, Crime and Punishment, The Possessor, The Brother Kamarzel, seolah-olah setiap novelnya adalah novel terakhir. Jadi dia itu ketika menulis novel itu membayangkan bahwa ini adalah novel yang terakhir saya tulis. Nah itu. Oke, jadi itu adalah cerita pendek tentang seorang pemuda Rusia yang bernama Dostoyevsky. Dia, ya saya rangkum ya. Dia adalah seorang penulis muda dan pada usia 24 tahun dia menulis sebuah karya yang sangat terkenal di kotanya dan akhirnya dia terkenal. Tapi dari keterkenalannya itu ke kenaikannya itu dia merasa hampa dan kemudian dia masuk pada pemikiran-pemikiran sayap kiri dan yang radikal. Ya, kemudian akhirnya dia ditangkap, kemudian dia dihukum dan hampir saja diberi hukuman mati, tapi akhirnya ada sebuah kereta kuda yang datang kepada di tempat itu, di tempat eksekusi, dan akhirnya ternyata berubah hukumannya. Yang tadinya mau dihukum mati, eksekusi gitu ya, tapi sekarang dia diberi hukuman yang lain yang berat juga tapi tetap hidup. Dia dikirim ke Siberia, kemudian dia mengenakan sebuah pemberat di tangannya, di kakinya seberat 4,5 kg, kemudian dia di sana dihukum. Kemudian setelah hukuman itu berakhir, setelah 4 tahun menjalani kehidupan yang dingin di Siberia itu, dia harus menjalani wajib militer. Nah, ketika wajib militer ini, dia itu ada kesempatan buat menulis. Dia menulis mati-matian dan begitulah. Dan akhirnya dia pun menulis novel demi novel. Oke, jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya kita itu sebagai anak muda yang merasa memiliki banyak waktu, kita itu seringkali menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan. Kita itu menganggap bahwasanya kita itu akan selamanya hidup dan kita akan lama hidup di dunia ini, tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang menyia-nyiakan waktu kita. Coba berpikir bahwasanya kapanpun, dimanapun, kematian itu bisa aja datang. Dengan pemikiran itu kita memaksa diri kita untuk memaksimalkan apa yang kita punya, dan kita pun akan berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu seperti Dostoyevsky yang sebelum dipenjara, sebelum dihukum, dan kita harus memaksimalkan. Oke. Terkadang kita memerlukan suatu kejadian yang sangat ekstrim di hidup kita yang akhirnya akan mengubah cara kita melihat sesuatu, melihat waktu, melihat apanya gitu lah. Oke, segitu aja konten kali ini. Thank you guys for watching. Bye bye.